Haleluya. Puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita semua boleh ada di tempat ini. Kita berkumpul, satu tujuan, satu kerinduan kita. Kita mau puji Dia, agungkan, muliakan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kita orang yang percaya. Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita semua yang ada. Hari ini merupakan ucapan syukur bagi Kabupaten Mitra. Biar itu bukan hanya menjadi kebiasaan, tetapi semata-mata itu merupakan sukacita kita di dalam kita mensyukuri atas setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Berapapun kita yang sudah ada, kita akan segera mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan pujian yang berkata, Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang sungguh baik bagi setiap kehidupan kita yang ada. Hanya karena kebaikan Tuhan kita sehat, kita kuat, gagah. Bahkan kita boleh berjumpa di tempat ini satu dengan yang lain. Kita mau puji Tuhan, kita mau agungkan, muliakan Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu. Yesus, Kau sungguh
terpujilah nama Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami semua, kami jemaat Tuhan boleh bersekutu bertemu di tempat ini. Tujuan hati kami kepada-Mu ya Tuhan untuk datang memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam sudah berlalu sampai pagi hari ini Tuhan, kami tetap merasakan dan menikmati pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk mengucap syukur, berterima kasih hanya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kami. Haleluya. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepada-Mu. Kami akan serahkan kepada-Mu tubuh, jiwa dan roh kami seutuhnya hanya untuk Tuhan di hari ini. Karena kami selalu rindu dekat dengan Tuhan, selalu ingin bersama-sama dengan Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh berada di tempat ini. Semuanya ini penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, jalannya ibadah kami di pagi hari ini, mulai permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan turun di tempat ini, menguasai kehidupan kami di dalam kami menjalankan ibadah kami di pagi hari ini, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang masih dalam persiapan maupun dalam perjalanan menuju tempat ini, percepat langkah kaki mereka ya Tuhan, agar mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kuasa setan, kuasa kegelapan yang menghalangi jalannya ibadah kami di hari ini, di pagi hari ini, kami yang ada sepakat dan bersatu hati menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebebasan dari surga menjadi milik kami semua yang ada di tempat ini pagi hari ini. Kuasa setan, kuasa kegelapan sudah dihalau oleh Tuhan, dan kami boleh merasakan damai sukacita dari surga untuk kami berbakti memuji nama Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang selalu memperbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tetap tinggal duduk. Kita sudah buka ibadah kita dengan doa. Kita masih tetap dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita katakan pujian yang berkata, penyertaan Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini. Ini semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya.
Mari kita memuji, agungkan Dia, muliakan Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Dia yang bertahta di tempat yang maha kudus. Bernyanyilah, kita nyanyikan pujian ini dengan kirang-kirang sama-sama kita bangun bernyanyi. Haleluya. Bagi Tuhan jiwa, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah korban dan pujian atas
Kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dengan kita bersukaria, bersukacita di dalam Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya berikan kesempatan bagi anak sekolah minggu dan pemuda remaja untuk memberikan pujian bagi Tuhan. selalu ada di dalam kehidupan mereka semua yang ada, bahkan kita semua yang ada. Kita masih tetap muliakan Tuhan dengan pujian kita yang girang-girang. Sekaranglah waktunya kita bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini dengan girang-girang. Kita mengundang hadirat Allah ada di tengah-tengah kita.
Dia Allah yang memberikan sukacita. Dia Allah yang memenuhi seluruh keperluan dan kebutuhan hidup kita secara jasmani rohani. Dia Allah yang paling mengenal pribadi-pribadi kita yang ada. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Berkat-berkat daripada Allah, berkat-berkat surgawi yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita sukacita, ketenangan, damai sejahtera. Ku ingin menikmati. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadiku Tuhan. Seperti rusa rindu mata air jernih
haleluya. Sungguh besar kasih setiamu di tengah kehidupan kami ya Bapa di surga. Di saat ini luar biasa kami menikmati hadirat Allah. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan kami lewat ibadah kami pada saat ini. Kami mau bilang banyak terima kasih bersyukur kepada Engkau sebab Engkau terlalu baik di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang melayani kami dengan firman-Mu, urapi dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Pakai lidah hamba-Mu agar firman Allah Tuhan boleh menjadi kekuatan akan kehidupan kami saat ini. Kami akan mendengarkan Tuhan, Engkau mau tolong kami, urapi dorongan hati kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun kami percaya sudah dikalahkan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Untuk keluarkan tempat ini terlebih di hati kami. Sucikan, kuduskan kami, layakkanlah kami untuk mendengarkan suara-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Tuhan. Puji Tuhan. Ada haleluya. Ya, kalau belum pada makan kan, datang makan sebentar kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di hari ucapan syukur Kabupaten yang kita cintai ini, kita boleh memulai aktivitas di rumah Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, saya ucapkan selamat datang Ibu Sekdes. Terima kasih dengan segala perhatiannya dari pemerintah desa. Nanti sebentar akan menyampaikan kata sambutan ya dari Bapak Bupati kita yang baru, Bapak Bupati Ronald Kandoli. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar terlebih dahulu firman Allah. Saudara, kenapa kita manusia mesti berumah tangga atau membangun rumah tangga? Karena menurut firman Allah ada dua lembaga yang Tuhan sendiri buat. Yang pertama, lembaga itu bernama keluarga. Yang kedua, lembaga itu bernama gereja atau koinonia, persekutuan orang-orang percaya. Dua lembaga ini adalah dua lembaga yang Tuhan sendiri bentuk, sehingga dua hal inilah yang diserang habis-habisan. Saya katakan diserang habis-habisan oleh kuasa iblis. Di dalam kitab Kejadian, waktu Adam dan Hawa hidup dalam pakaian kekudusan, pakaian kemuliaan, atau dalam arti lain hidup dalam kehendak dan kemauan Tuhan, Alkitab tidak catat berapa ribu tahun, berapa juta tahun Adam dan Hawa hidup di Taman Eden. Tetapi setelah Adam dan Hawa digoda, boleh saya katakan gitu, Adam dan Hawa mulai mendengarkan suara yang kedua, suara iblis, yang Alkitab katakan menjelma jadi seekor ular. Saya berpikir-pikir saudara, betapa bodohnya Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka memiliki postur tubuh yang begitu sempurna, lalu dia dengar suara iblis yang waktu itu menjelma sebuah ular. Saya sampai hari ini saudara, kalau lihat ular, lihat di pasar ular, apa orang sini bilang patola, baru lihat DP kulit, gak suruh merinding, suruh merinding, bulu nyawa suruh berdiri. Apalagi kalau disuruh makan, biar jauh, biar daun ubi pilih daun ubi dulu. Ngeri. Nah, Bapak Ibu Saudara, menyambut firman Allah tadi ada lagu yang kita nyanyikan, menikmati Tuhan. Seharusnya kita hidup dalam Tuhan, hidup itu bisa menikmati.
Dan kata menikmati, kalau saudara ingat khotbah saya, itu sedang seperti kita sedang menikmati makanan favorit kita. Ya. Kalau saya, favorit saya capcay, baru babi hong kata orang Cina. Kalau bahasa sini gampang, babi kecap. Itu babi hong, babi kecap hampir mirip saudara. Kalau so menikmati itu, menikmati capcay, ambil dengan sendok DP, apa namanya itu, bakso ikannya, bakso lalu ambil DP sosis, nikmati. Itu menikmati Tuhan itu seperti itu, seperti kita sedang menikmati makanan. Kalau saudara lagi nikmati makanan enak, ya, apalagi itu hangat-hangat, ya, kita nggak ingat lagi utang kita berapa, kita nggak ingat lagi masalah hidup kita apa. Tetapi beberapa hari saya katakan, saya suka bangun di YouTube tentang bagaimana pelayanan mula-mula waktu Injil menembus negara Tiongkok, negara yang terkenal dengan pada waktu itu negara komunis. Indonesia juga sempat orang-orang yang hebat, ada 8 atau 7 atau bahkan 9 jenderal-jenderal yang dibunuh oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, kemarin saya melihat ada satu ibu-ibu, dia melayani Tuhan, lalu dia dianiaya. Setelah dianiaya, dia dipukulin. Mohon maaf saudara, sampai ibu itu seperti orang gegerotak. Tahu gegerotak saudara? Banyak memori dalam pikirannya hilang. Lalu waktu dia dilepaskan, ada di rumah sakit, teman hamba Tuhan yang ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini saya akui lebih hebat dari kami bapak-bapak. Dan hampir rata-rata, ya, gereja-gereja dipenuhi dengan kaum-kaum ibu. Benar saudara? Karena apa? Ibu-ibu itu waktu awal di Tiongkok, mereka yang pemberita Injil. Bahkan dianiaya, singkat cerita tadi, dia dipukulin sampai dia gerotak, dibawa ke rumah sakit, memorinya banyak hilang. Lalu teman hamba Tuhan yang membesuk, mendoakan. Saudara tahu, saya lihat saja kemarin hampir menangis. Saya laki-laki saudara, hati saya hati melo saudara, gampang menangis. Waktu dilihat temannya ini tanya, ini ibu ini cuma bisa pandangan hampa. Umpama saya lihat dia tidak bisa menjawab, tidak bisa berkata-kata, dia hanya menangis, tidak bisa lagi bicara. Lalu saya tadi hubungkan, coba sambil main keyboard saya hubungkan, Tuhan betapa Tuhan itu baik. Saya bisa memuji Tuhan, saya bisa berkata Tuhan menikmati Engkau Tuhan. Tapi untuk menikmati hadirat Tuhan di Tiongkok itu saudara, ada banyak martir, ya. Ada banyak orang yang berkorban hanya untuk firman Allah. Amin saudara, hanya untuk firman Allah. Pengorbanan kita sebagai orang percaya, apalagi saya berjalan 4 tahun di sini, saya melayani Tuhan. Melayani Tuhan di sini mungkin secara manusia enak. Enaknya apa? Tidak ada tantangan yang berseberangan langsung dengan fisik kita ini, berhadapan langsung. Saya masih ingat, saya masih bekerja di pendeta Om Noh Lumambau. Saya masih ingat waktu itu saya belum lama melayani Tuhan, saya praktek di sana. Isinya itu 2, orang Melayu, orang Cina. Jadi orang Melayu itu paling pantang lihat orang Kristen. Kalau bisa nyusahkan, dia susahkan.
Satu waktu saya disuruh Ibu Gembala pergi ke warung. Kemudian saya ingat-ingat, saya lihat, disuruh beli apa namanya, ikan black, sarden, ya, sarden mili. Saya masih ingat. Waktu saya pergi beli ikan sarden mili, waktu itu sarden mili dengan gula setengah kilo. Pulang, ternyata ada beberapa pemuda Melayu coba minum sedikit, langsung sedikit resek, ya. Pertama dia tegur saya, "Oi pendeta, om," kan om, kalau di sana udah panggil om, ya. Kalau di sini om bukan om mereka. "Om, ada apa kawan? Sini dulu." "Oh tunggu, kita semua cepat. Saya kan suka bergaul, saudara." Jadi waktu saya jalan, ternyata dia ini tersinggung. Saya dikejar, 2 orang kejar, 1 bawa kayu, 1 bawa batu. Pertama saya dilempar, saya hindari, tidak kena, saudara. Saya bukan takut, karena hamba Tuhan itu selalu menjaga diri, benar saudara. Saya lari cepat-cepat. Makin saya lari, walaupun mereka sedikit mau bilang mabuk, belum mabuk, dia kejar. Sudah dekat, yang satu mau pukulin kayu, kita menghindar. Lalu saya masuk ke pastor, dia kejar sampai pastor, saudara. Yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, melayani di tempat minoritas itu kadangkala kita mendapat shock terapi untuk mental kita. Itu waktu itu saya belum lama, dan saya melayani di daerah kepulauan. Jadi mau lari jauh nggak bisa, tetap mau dapat. Nah saudara, saya gambarkan dengan film bagaimana orang membuka pelayanan di Tiongkok tadi. Ada banyak hal. Makanya kalau hari ini kita ada, mari saudara, Tuhan selalu mau kita memberitakan firman terlebih dahulu dari keluarga. Katakan amin. Ini, mari kita akan lihat, kita akan berbicara tentang harapan keluarga. Saya punya harapan hari-hari ini, anak sulung saya sedang ujian ujian skripsi. Kalau tidak ada halangan besok atau lusa. Aturan hari Jumat kemarin, tahu-tahu diundur, ya. Kenapa diundur? Tahu itu dosen bilang jumpa di kampus, datang kampus, dosennya sudah di kawan koan. Cari di kawan koan, nih tahu di mana. Nah, saudara, harapan saya anak saya yang sulung akan jadi sarjana komunikasi. Itu harapan saya sebagai orang. Kita semua, kita punya harapan. Amin saudara. Dan Tuhan juga punya harapan atas keluarga-keluarga kita. Yuk kita baca satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang keempat saja. Yuk sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama membacanya karena satu ayat saja. Hitungan ketiga kita akan membaca Ibrani 13 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda dan penzina akan dihakimi Allah. Puji Tuhan. Silakan dulu. Betapa pentingnya keluarga. Di kecamatan kita Sedian Raya ada banyak keluarga yang bagus, ada banyak yang tidak bagus. Ada yang
keluarga masih sangat muda, tapi pisah, lalu kawin ulang, sampai jangan-jangan orang tua saudara, orang hamba Tuhan bingung mau membenahi lagi dari mana. Tadi saya katakan iblis itu gencar menjatuhkan yang pertama keluarga. Saya akan menjadi hamba Tuhan yang orang tidak mau dengar, orang tidak mau peduli kalau saya gagal dalam membina rumah tangga. Benar saudara? Saya akan menjadi hamba Tuhan yang gagal kalau saya berkata, bapak-bapak ini boleh merokok nih, ini boleh minum nih. Kalau saya sendiri merokok dan minum, orang akan bilang, ngana, sama dengan maaf, sama dengan anjing ngana, kembali ke muntahnya. Saya boleh berkata, jangan merokok, jangan minum, karena saya bukan merokok, saya bukan peminum. Orang akan sedikit segan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata firman Allah, ada satu kata yang mengusik saya di ayat ini, bilang begini, hendaklah kamu semua, ya, artinya tidak terkecuali, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, pemuda remaja, ya, kamu semua satu waktu yang akan menikah, yang sudah menikah, dikatakan oleh firman Allah, hormat, penuh hormat terhadap perkawinan. Nah saudara, kata penuh hormat dalam bahasa asli Alkitab itu artinya gini saudara, artinya saja, ya. Artinya dalam bahasa asli Alkitab penuh hormat itu saya tulis begini, artinya bernilai lebih tinggi, berharga dari pekerjaan, harta, dan lain-lain. Penuh hormat itu artinya bernilai lebih tinggi. Jadi rumah tangga itu bernilai lebih tinggi dari pekerjaan, bernilai lebih tinggi dari suami, bernilai lebih tinggi dari istri. Jadi kalau pakai tertuturnya begini saudara, payung yang pertama dalam hidup kita, payung yang utama dalam hidup manusia yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pribadi kita, yang keempat baru apa yang kita inginkan. Itu payung. Jadi Tuhan itu selalu melihat tidak hanya personal, tetapi Tuhan melihat yang pertama keluarga. Itu sebabnya di Alkitab yang menulis mujizat pertama kali yang Tuhan Yesus lakukan apa? Saudara tahu? Mujizat pertama kali yang Tuhan lakukan apa? Mengubah air menjadi anggur di dalam perjamuan pernikahan di Kana. Jadi saudara, kalau saudara berdoa mulai sebentar, atau saudara mau tidur, Tuhan, saya mau mustijabmu pertama terjadi dalam rumah tangga. Tuhan, aku mau mujizat pertamamu terjadi dalam rumah tangga. Sehingga ada satu kesaksian saudara, ada satu jemaat yang setia, ibunya setia, tetapi suaminya pemabuk, suka kelahi, suka main perempuan. Ini ibunya ini asal mau menegur, duluan tangan suaminya sampai di mulutnya. Pak, ini ibu ini setia.
lalu ada suara Tuhan di dalam hati ibu ini, mana tidak usah bicara. 1, 2 yang Ngana harus lakukan. Ngana berdoa, Ngana buktikan Ngana istri yang setia, istri yang mencari berkat. Sudah tahu, ibu ini kerja menguasa, ya, berikan yang terbaik. Lalu setiap suaminya pulang mabuk, dia datang tengah malam, dia doakan, dia tumpang tangan, Tuhan jamah suami. Tidak lama saudara, tidak lebih dari 3 bulan, suaminya dijamah Tuhan. Suaminya diubahkan Tuhan. Diubahkan waktu apa? Waktu suaminya pulang mabuk, tidur, lalu dia bangun, dia teriak-teriak tengah malam, teriak panggil istrinya. Waktu dia buka pintunya, pintu kamar istrinya, dia lihat kemuliaan Tuhan. Dia lihat istrinya sedang berdoa. Dia mau tendang istrinya, seperti kakinya ini tidak bisa bergerak. Singkat cerita, dari pengalaman pribadinya, dia terjatuh, dia nangis di hadapannya, dia mohon ampun, minta maaf. Mulai dari situ dia berubah. Saudara, kehebatan kita orang percaya, kekristenan kita, doa itu bisa merubah, benar saudara? Merubah yang tidak baik menjadi baik. Tetapi syaratnya doa itu yang didengar oleh Tuhan. Saudara tahu di film tentang penginjilan yang luar biasa di Tiongkok itu, waktu temannya lihat kawannya sudah bisa apa-apa, orang bilang kalau sudah bisa dengar, sudah bisa ngomong, ini temannya itu dia berdoa dalam hatinya kepada Tuhan, tanah kuat lihat tapi tambang ini Tuhan, kok sampai begini melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Saudara tahu, pelan-pelan kawannya dipulihkan. Itu baru dalam film, saudara. Bayangkan kalau itu terjadi benar. Saya tanya Pak istri, Pak Ibu Gembala, nih ngana sanggup, kita tidak sanggup. Tapi kalau Tuhan izinkan pasti. Sama dengan pengalaman saya pribadi tadi, tidak ada salah dikejar, mau dipukul, mau dilempar, ya, secara manusia. Tapi gembala waktu itu, gembala pembimbing pendeta Nol Mangkong, enggak, mau lapor ke polisi. Waktu itu tuh polisi, DP Komandan Polsek Jemaah, orang Batak, lapor Pak Cimanjuntak. Kita bilang biar cukup, tak usah cukup, saya bilang. Oh, nggak ada pengecut, kita dibilang pengecut, ya. Tapi mulai dari situ, waktu teman yang kejar memukul Pak kita, so sadar, DP besok dia datang ke gereja, minta maaf. Mulai situ jadi teman baik, saudara. Kalau dia pergi ke laut, ada ikan, ada udang, dia mulai bagi Pak kita, saudara. Bayangin, untuk dapat ikan dan udang prosesnya kadang tidak masuk akal. Karena kalau di sini tidak bisa, saudara. Mau beli udang karena saya ke doi, mahal sekali tuh udang di sini. Kalau di sana ya, satu kantong merah dan gode itu biasa saya bawa. Karena pada waktu itu masih diizinkan pukat harimau. Ya, pukat harimau itu kalau laut dalamnya 20 meter, sepanjang itulah kira-kira DP jari, DP pukat.
kong ditolak, ditarik sama kapal. Jadi jalan sepanjang jalan, ikan udang masuk, itulah rezeki. Itu waktu itu saudara. Makanya saya bersyukur Tuhan begitu baik. Tuhan izinkan ada banyak hal yang alami. Nah, Alkitab katakan setelah kita punya keluarga, kata firman Allah, kita mesti menaruh, dikatakan dengan bahasa Alkitab penuh hormat. Artinya memiliki nilai yang lebih tinggi dari semuanya. Banyakan saudara keluarga Kristen, tidak usah keluarga Kristen, waktu susah punya kebersamaan, menikmati kesusahan itu dengan baik. Tapi setelah diberkati, malah istrinya nggak ada damai lagi dan lain sebagainya, atau sebaliknya suaminya. Melalui kebenaran firman Allah, mari kita mesti menaruh nilai yang lebih tinggi keluarga kita. Makanya sampai hari ini anak-anak saya, bukan saya membanggakan diri, kami punya hubungan yang baik. Kalau ada sesuatu yang tidak enak, tak bilang Pak anak, bilang gini. Anak bilang, oh papi gua kalau marah, keras sekali, jahat papi bicara. Nah saudara, kalau sejahat, sekasar apapun, kalau masih ada komunikasi, itu boleh menjadi baik. Mari kita akan lihat dulu saudara, ya. Kenapa saya begitu yakin bahwa Tuhan itu memberkati kita bukan cuma personal, tapi melalui keluarga. Dan keluarga itu yang paling penting, bukan yang lain yang penting. Menurut saya yang sangat penting, coba baca ayatnya itu, 1 Petrus 3. Tolong siapa baca? Siapa dulu? Kita belum jarang kemana Rasul bacakan. 1 Petrus 3 ayat 7. Ini kunci dalam rumah tangga. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin saudara. Ini kunci dalam rumah tangga di dalam 1 Petrus pasal 3 tadi. Saudara perhatikan, saya baca pelan-pelan ya. Ini ayat sungguh luar biasa. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hai pendeta Guntur, hai Bapak Ferdi, hai Bapak Jul Kalami, ya. Demikian juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Saudara, bijaksana. Yuk kita coba lihat apa sih arti bijaksana. Kita akan buka dulu di kamus bahasa Indonesia, saudara. Apa arti bijaksana? Ya, tunggu dulu nih. Arti bijaksana yang pertama begini: selalu menggunakan akal budi, dalam kurung pengalaman dan pengetahuan. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, arif. Arti yang ketiga, tajam pikirannya. Jadi bukan sombong. Kami laki-laki kalau suka belajar jadi pintar, jadi bijaksana. Ya. Arti bijaksana tadi selalu menggunakan akal budi. Ada pertimbangan. Makanya laki-laki kalau tidak ada akal budinya, tidak ada pertimbangannya, saya pastikan hidupnya tidak bijaksana. Dikatakan di dalam Alkitab tadi, di dalam 1 Petrus pasal 3 tadi saudara, ya, sangat jelas.
Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ini kaum yang lebih lemah ini bukan lemah secara fisik penyakitan, tidak. Lemah di sini artinya kekuatannya itu tetap kalah dari laki-laki. Ya. Jadi kalau laki-laki itu kasar, pasti hancur istrinya. Kalau tidak bengkak-bengkak, minimal biru-biru. Ya. Dikatakan oleh Firman, ini ayat 1, hormatilah mereka. Ini yang menjadi kuncinya. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Jadi ibu-ibu dihormati suami. Bukan karena dia DKI ya. Apa tahu DKI kan? Dibawa ke tiap istri, bukan. Saya menghormati istri saya karena lewat dia, kata firman Allah, dia itu pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Jadi dalam hidup ini adalah kasih karunia, benar saudara? Makanya keluarga yang selalu memiliki hubungan yang baik, saya pastikan suami maupun istri jarang sakit kepala, meskipun tidak ada yang dimakan. Saya dulu waktu baru melayani Tuhan, karena ini istri saya masih ada, ya. Kadang-kadang mohon maaf, kumpul habis ibadah derma, mau beli susu anak yang pertama, Veronica, mau beli susu masih kurang, setengahnya pun tidak ada, saudara. Kalau susunya harganya 30, dermanya tidak ada 15.000. Saya masih ingat. Dan ada beberapa kali Vero itu, anak kami yang pertama, karena tidak bisa beli susu, masak nasi, ambil apa itu, tajin ya. Kalau orang Jawa bilang air tajin, supaya dia selera, dan kasih garam sedikit, kasih minum dia. Mak, anak itu pintar, mak lebih pintar yang kedua ini, Vina ini. Dia lebih pintar karena dia tidak minum air tajin lagi. So ada susu, ya. Lebih pintar lagi Immanuel. Saking pintarnya yang ketiga terlalu manja, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, istri itu pewaris kasih karunia. Kalau kita mau, saudara mau, saya mau, rumah tangga kita diberkati, hormatilah istri. Lalu ada ayat di dalam kitab Efesus, hai istri apa? Tunduklah kepada suami. Jangan diplesetkan sedikit ya. Hai istri, tanduklah suamimu. Bukan tanduk, tapi apa? Tunduk. Hai istri, tunduklah pada suami. Tapi gembala, tapi suami itu bukan macam gembala yang tidak peminum, yang tidak perokok. Tapi laki dua-dua itu ada lah. Bukan cuma peminum, bukan cuma perokok, tukang pukul lagi, tukang selingkuh. Kamu gembala bilang tunduklah, ya. Alkitab katakan tunduk di dalam apa? Tuhan. Lah kalau hidupnya tidak ada di dalam Tuhan, tidak perlu kita tunduk. Jadi kita lawan, tidak. Tadi didoakan. Amin saudara. Ayat firman Allah itu tidak pernah salah, ya. Musuh kita aja kata firman Allah apa? Doakan dia. Dengan engkau mendoakan, kata Alkitab, engkau menaruh apa? Bara api.
Ada satu kesaksian, saudara. Ada bapak-bapak jemaat Tuhan, ya. Kalau gereja Pantekosta kan nimbulin merokok, toh. Lalu ini bapak lagi merokok, ya. Jadi dari jauh gembalanya lihat. Lalu dia jalan cepat-cepat menuju ini bapak ini, jemaat ini. Lihat TV gembala sundikan, cepat-cepat TV rokok bukan dibuang, karena masih sedikit panjang, sayang. Saudara tahu ditaruh di mana tuh rokok? Taruh di topinya. Ya, buka topinya, dimasukkan rokoknya. Gembalanya tahu, saudara. Dia pikir tidak tahu. Paling-paling gembala mau datang cuma pakai gusto, dia pikir. Jadi waktu sampai di bapak ini gembala sengaja, saudara. Ngobrol lama-lama ngobrol. Kebetulan di bapak ini rambutnya gondrong, ya. Jadi mulai ini rambut ini angus, mulai keluar asap. Dia tidak tahu, gembala minta maaf nih, dia buka topinya, rambutnya so angus, kena rokoknya dibuang. Mulai dari situ ini bapak bertobat, tidak lagi merokok. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, istri kita itu kata Alkitab teman pewaris, bukan banyak warisan, ya. Teman pewaris dalam kasih karunia Tuhan. Saya hidup karena kasih karunia Tuhan. Saudara hidup karena kasih karunia Tuhan. Secara manusia tidak ada yang dipilih, mau kaya mau miskin, tetap orang akan mati, benar saudara. Tapi banyak juga orang yang hidup dalam kekurangan, tetapi kesehatannya diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan besar. Alkitab katakan bukan cuma teman pewaris kerajaan, kasih karunia Tuhan. Ibu-ibu itu, istri yang Tuhan karuniakan dalam rumah tangga kita masing-masing. Itu kata firman Allah bagian terakhir, supaya doamu jangan terhalang. Kenapa bapak-bapak seringkali doanya jarang dijawab oleh Tuhan? Karena dia tidak mengasihi istrinya, dia tidak menghormati istrinya, dia tidak menghargai istrinya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang tidak menghargai istrinya, jangan pernah takut, saudara. Doanya itu bahasa Alkitab terhalang, atau bahasa lainnya doanya tidak punya kuasa, nol besar. Jadi ibu-ibu kalau ada suami marah, lalu menyumpahi, lalu memaki lain sebagainya, jangan takut, saudara. Tidak akan pernah terjadi. Karena kita tahu bahwa kita orang percaya melalui kebenaran firman Allah dalam sebuah rumah. Kalau lihat anak-anak itu lempar-lempar, ya, dalam kehidupan orang percaya, kita suami itu orang-orang yang hebat dalam Tuhan. Kalau suami yang bertobat, doanya tidak terhalang lagi, ya. Apapun yang engkau doakan buat anak, apapun yang engkau doakan buat istrimu, apapun yang engkau doakan buat cucumu, itu doa yang mantap. Karena kata Alkitab tidak terhalang. Tapi kalau suami atau laki-laki itu yang hidupnya tidak menghargai pasangan hidupnya, dikatakan langit atau doanya itu terhalang. Jadi kalau boleh saya katakan, langit itu menjadi seperti tembaga yang tidak bisa menembus kekuatan doa kita. Tetapi kalau kita pria-pria laki-laki, kita hidup dalam kebenaran, kata Alkitab, Tuhan akan mencurahkan tingkat-tingkat berkat itu. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah, apa harapan kita semuanya terhadap keluarga kita?
tergantung bagaimana kita mengerti bahwa sesungguhnya kita orang percaya itu luar biasa. Kita akan lihat dulu bagaimana pengalaman Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan tanya ke Hawa, Hawa, siapa? Kenapa kamu makan buah itu? Hawa bilang apa? Tuhan. Siapa? Ular itu yang menggoda aku. Nah, ini Hawa nyalakan ular. Waktu tanya Pak Adam, Adam salahkan siapa? Adam, kenapa kau makan buah itu? Adam bilang bagaimana? Perempuan itu. Dia salahkan siapa? Salahkan siapa? Hawa ya? Enggak. Dia salahkan Pak Tuhan. Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia enggak salahkan Hawa, tapi salahkan Tuhan. Saya tanya, kenapa dia salahkan Tuhan? Pelajaran agama seberang di mana saya percaya loh. Orang Muslim bilang laki-laki itu adalah imam. Di dalam Kristen sama enggak? Sama. Bukan cuma imam lagi. Di dalam Kristen imam itu memiliki arti, di dalam Kristen imam itu memiliki arti sumber. Jadi kalau ada berkat dalam rumah tanggamu akan mengalir terus kalau sumbernya kepala rumah tangga itu memiliki hubungan yang baik. Dia menjadi imam yang baik. Saudara tahu imam itu apa tugas imam? Hanya membawa ini perkumpulan jemaatnya, pergumulan keluarganya Tuhan. Ini keluarga butuh ini. Istriku butuh disembuhkan Tuhan. Anakku butuh diberikan kepintaran Tuhan. Itu imam. Langsung berhadapan kepada Tuhan. Makanya imam atau hamba Tuhan mesti hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Dalam perjanjian lama, kalau seorang imam yang tidak layak, tidak berkenan kepada Tuhan, waktu dia berdoa, dia bisa mati di tempat. Benar saudara? Makanya pakaian imam pada zaman dulu, selain memakai pakaian kebesaran imam, ya, lalu ada kalung yang bentuknya peta, dibagi-bagi, ada 12 suku Israel. Itu tanggung jawab imam, dia bawa di ruang Maha Kudus. Sudah pakai baju imam, lalu di kakinya itu pakai gelang kaki yang ada bunyi loncengnya atau kerincing-kerincing. Sehingga kalau di ruang Maha Kudus dia berdoa, dia tidak lagi berbunyi. Ini jemaat, itu gembala itu ada benar. Jangan mati. Karena kalau tidak berkenan langsung mati di tempat. Lalu ada sebelah kanan atau kiri kasih gelang kaki yang ada loncengnya, ada kerincingnya. Lalu kaki yang sebelah itu diikat dengan tali. Kalau sejak bunyi itu gelang kaki, mulai ditarik dari luar. So mampus dia. Makanya Bapak Ibu Saudara, keluarga yang mau ada harapan dalam Tuhan, khususnya kita kaum pria, mari kita jaga cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saya tutup firman Allah dengan kitab Amsal pasal 22. Amsal 22 ayat yang ke-18. Ini ayat yang paling terakhir. Amsal 22 ayat 18 berikut.
karena menyimpannya dalam hati. 23 ke 22, sorry saudara ya. Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 betul. Ini saya yakin harapan kita semua. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan apa? Hilang. Amin. Harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada. Meskipun hari-hari ini kalau kita tanya satu persatu, hidup ini makin susah atau makin senang. Ibu-ibu bilang susah gembala, susah pendeta, susah om pendeta. Karena apa? Beras saja soal 14.000 ya. Ternyata mahal beras tidak cuma di tempat orang ini saudara. Di Kepulauan Riau, pendeta Kristian kamu tamang di sana, dia bikin story, puji Tuhan ada kunjungan hamba-hamba Tuhan dari Jakarta bersama dengan Korea. Kok sakit hati kita saudara. Dia kasih video, kok dia lihat berkat. Puji Tuhan ada berkat, beras berkarung-karung. Meskipun beras lagi mahal, kita lihat, kita hidup 1, 2, 3. Satu susun ada sekitar 10. Lalu saya hitung ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada sekitar 7 baris, 10 ke atas. Berapa karung itu saudara? 70 karung kan? Kalau kita lihat berasnya, oh ada beras yang 20-an kilo. Dulu kami di sana juga merasakan itu saudara. Ya. Ini Alkitab katakan bagi kita orang percaya. Karena itu, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Segala hormat dikembalikan buat Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membangun, kita akan membina rumah tangga dengan baik karena kita tahu dalam kehidupan rumah tangga Allah akan perhatikan kita. Dan satu hal, Allah tidak mau dalam rumah tangga kita itu kekurangan anggur. Anggur bicara tentang apa saudara? Sukacita. Anggur bicara tentang kegembiraan hidup. Bagi orang Israel, pesta itu kurang makanan tidak seberapa mampu. Tapi kalau kekurangan anggur itu sangat memalukan. Itu adat istiadat orang Yahudi. Makanya secara langsung Bu Yesus secara biologi Maria datang. Sus. Yesus panggil Yesus atau aja enggak tahu. Sus, lihat akangku itu. Saya yakin yang bikin pesta itu mungkin masih keluarga Maria Ibu Yesus. Bisa saja yang bikin pesta itu masih anggota koletnya dari Ibu Yesus. Yesus ibu bilang, Yesus, orang suka kehabisan anggur. Yesus bilang apa? Waktuku belum tepat. Tunggu waktuku. Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus berkata, Pak Ibu, kumpulkan bejana-bejana. Kumpulkan bejana-bejana. Isi bejana itu dengan air. Isi penuh-penuh. Waktu mereka mengikuti, diisi bejana, maka bejana itu berubah, air menjadi anggur. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dia tidak hanya sekedar sanggup mengadakan dari
yang tidak ada menjadi ada. Namun sebaliknya, dia bisa menghidupkan yang mati, bisa bangkit, bisa hidup. Hanya satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada orang hebat, tidak ada nabi hebat, tidak ada Tuhan yang hebat sama dengan Tuhan kita Yesus. Itu sebabnya mari kita sebagai orang percaya melalui kebenaran firman Allah kita sudah dengar. Mari kita akan bersyukur pada firman Allah. Waktu kami berikan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap setia dengan Tuhan sampai mujizat Tuhan berlaku tiap hari dalam kehidupan saya dan saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya.
Kami telah mendengarkan Tuhan sabda firman-Mu yang Tuhan diwakilkan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang telah kami dengar, apa yang telah diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan, kami yakin tidak sia-sia. Kami mendengarkan dan akan kami perbuat dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus berharap di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah memberikan Tuhan menjadi saluran berkat untuk kami semua. Tuhan berkati kehidupannya, biar senantiasa Tuhan kehidupannya tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang mendengarkan juga Tuhan, yang senantiasa memberkati Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur Tuhan, firman-Mu yang begitu indah Tuhan, sangat-sangat Tuhan membawa kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mengembalikan Tuhan sebagian Tuhan dari berkat-Mu Tuhan, kecil besar yang akan kami berikan. Senantiasa Tuhan Engkau memberkati. Beri kami hati yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, supaya senantiasa apapun yang kami berikan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan itu hanya untuk-Mu Tuhan. Mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan melayani korban persembahan kita kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati korban pelayanan saudara. Dan saat ini kita sama-sama lihat ada Ibu Sekdes Silian 1 bersama-sama dengan kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan saya berikan kesempatan untuk memberikan sambutan pemerintah. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami mewakili pemerintah yang ada di Desa Sering 1 akan membacakan sambutan Bupati Minahasa Tenggara. Sambutan Bupati Minahasa Tenggara pada pengucapan syukur masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2025, Minggu 27 Juli 2025. Shalom, damai di hati. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, segenap masyarakat Minahasa Tenggara yang saya cintai, kasihi, dan saya banggakan. Mengucap syukur adalah cara bagi kita untuk mengakui dan bersyukur kepada Tuhan atas janjinya bahwa meskipun kita mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Hal ini menunjukkan bahwa ucapan syukur bukan hanya sekedar ungkapan lisan, tetapi juga merupakan sifat batin yang memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Atas nama pribadi, keluarga Kandoli Antau dan Wakil Bupati Keluarga Tudak Kindangen serta jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menyampaikan selamat berpengucapan syukur kepada segenap warga masyarakat Minahasa
yang merupakan bentuk ucapan syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya yang diimplementasikan dalam kebersamaan dan dilakukan serentak di seluruh Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan hasil musyawarah oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tentunya menjadi tantangan besar bagi segenap masyarakat untuk merubah pola dalam memaknai pengucapan syukur ini. Ada beberapa pola pikir yang harus ditanamkan tentang makna bersyukur. Yang pertama, bersyukur adalah pengakuan bahwa apa yang kita punya adalah pemberian atau titipan dari Sang Pencipta. Yang kedua, bersyukur adalah kesaksian apa yang kita syukuri diungkapkan sebagai kesaksian kita kepada sesama tentang kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kita syukuri dapat dilihat, disaksikan, dan dinikmati oleh orang lain di sekitar kita. Bersyukur adalah sukacita yang diungkapkan dalam bentuk kegembiraan dengan merayakan bersama keluarga atau masyarakat sekitar yang jauh dengan kesan pesta pora. Esensi pengucapan syukur di Kabupaten Minahasa Tenggara ialah perwujudan tindakan masyarakat melalui iman atas setiap berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga perayaan ini bukan hanya untuk pihak tertentu atau kelompok agama tertentu, namun semua masyarakat harus terlibat di dalamnya. Selain jembatan silaturahmi antara semua golongan dalam membina kerukunan, juga sebagai wadah menjalin tali kasih kekeluargaan dan kekerabatan. Saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak berlebihan dalam menyambut perayaan ini, melainkan perayaan dengan penuh kesederhanaan dan ucapan syukur. Tentunya menjadi harapan ke depan melalui pengucapan syukur tahun ini bisa membangun suasana kebersamaan serta terbentuknya rasa persaudaraan di antara kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara selalu berkomitmen bahwa kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga Kabupaten Minahasa Tenggara agar selalu menjadi fondasi penting untuk selalu menopang program-program pemerintah untuk Minahasa Tenggara yang lebih sejahtera. Dengan mencurahkan segala perhatian dan daya upaya untuk membangun masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara agar lebih memiliki daya saing tangguh serta memiliki keunggulan yang kompetitif baik dalam konteks nasional maupun internasional. Sejumlah penghargaan telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai bentuk apresiasi dari dunia internasional, nasional maupun dari tingkat provinsi. Penghargaan dan prestasi-prestasi tersebut antara lain: 1. Kabupaten Minahasa Tenggara menerima 7 penghargaan pendidikan yang diserahkan langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua, pada tanggal 26 Mei 2025 lalu, Kabupaten Minahasa Tenggara dapat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, di mana dengan raihan itu Kabupaten Minahasa Tenggara berhasil mendapatkan WTP 10 kali berturut-turut sebagai bukti komitmen pemerintah daerah yang senantiasa mengutamakan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, penghargaan dari BKKBN Sulawesi Utara dalam hal membina keluarga balita terintegrasi Posyandu tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Yang keempat, Kabupaten Minahasa Tenggara berhasil meraih penghargaan juara 1 Pari Rana Award 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Berkat upaya aktif melindungi masyarakat dari risiko pekerjaan melalui kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kelima, pada tanggal 30 April 2025 lalu, Kabupaten Minahasa Tenggara mendapatkan penghargaan
dari Gubernur Sulawesi Utara sebagai unit pelayanan publik kategori pelayanan prima. Sebagaimana hasil penilaian Kemenpan RB-RI dan pencapaian prestasi-prestasi lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Untuk itu saya mengharapkan tuntunan dari semua pihak agar program pemerintah kedepannya dapat terlaksana sehingga dapat memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga, memelihara semua yang telah kita bangun dan capai. Dan dengan kebersamaan, mari kita satukan tekad untuk terus melanjutkan pembangunan di kabupaten yang kita cintai ini. Saudara-saudara yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan pengucapan syukur di tahun 2025 ini kepada seluruh masyarakat Minahasa Tenggara yang saya cintai dan kasihi. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu membimbing dan menyertai kita sekalian dalam mewujudkan masyarakat yang berkeimanan, adil dan sejahtera dalam semangat persatuan dan persaudaraan yang rukun dan damai. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kanoli. Demikian untuk sambutan Bupati Minahasa Tenggara di saat ini dikembalikan kepada MC. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bu Sekdes yang boleh kasih anugerah sudah membacakan dalam bentuk pemberitahuan dan perhatian dari pemerintah kabupaten di hari pengucapan ini untuk kita melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi terima kasih Bu buat sambutannya dan kehadirannya, meskipun orang belum banyak ya. Inilah orang ya, apa adanya, semua demi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya dari mimbarnya Kudus ini saya mengucapkan terima kasih. Kita akan segera akhiri ibadah kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Di penghujung ibadah syukur kami hari ini Tuhan Yesus, terlebih hari ini secara khusus kami hamba-Mu berdoa dan mendoakan di hari pengucapan syukur massal di Kabupaten Minahasa Tenggara ini. Ada banyak kerinduan, ada banyak harapan melalui syukur dari kabupaten kami ini Tuhan. Kami memohon dan meminta, biarkanlah Kabupaten Minahasa Tenggara benar nyata ada di hati Tuhan. Maka berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan ada di atas kabupaten kami Tuhan Yesus. Tuhan, melalui doa syukur kami di saat ini, seberapa kami orang percaya yang sudah hadir, maka terberkatilah kami yang ada di tempat kediaman-Mu ini Tuhan. Meskipun ada banyak hal yang harus kami selesaikan dalam pembangunan rumah-Mu ini, yakin percaya kalau Tuhan sudah menolong memulai dari awal, maka sampai
dengan akhir ada dalam kasih anugerah bersama dengan kami, pemerintah desa kami, khususnya Ibu Sekretaris Tuhan Yesus desa yang ada, yang boleh menghadiri ibadah kami dalam rangka membacakan sambutan Bupati di hari syukur kabupaten kami ini. Engkau mengenal keluarga Ibu Sekdes Tuhan, berkati suami istri, anak-anak, keluarga mereka, orang tua mereka dalam lindungan kasih dan berkat-Mu. Apa yang sudah ditanggung dalam ibadah kami hari ini, Engkau jelmakan dengan kesehatan, kekuatan atas keluarga Ibu Sekdes yang ada Tuhan. Bahkan kami umat-umat-Mu, kami yang sudah mendedikasikan hidup kami, waktu kami untuk beribadah kepada Engkau di minggu ini. Maka Tuhan Yesus, lihat dan tilik apa yang sudah kami buat, pujian kami, penyembahan kami, syukur hati kami, korban persembahan kami, korban tantangan kami, mengembalikan milik-Mu, semuanya menjadi satu paket yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang sedang diperhatikan Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu saat ini. Haleluya. Seiring tangan kami terangkat Bapa di surga, maka kiranya Engkau memberkati kehadiran kami. Dan Tuhan Yesus, Engkau tolong setiap kehidupan umat-umat-Mu. Di hari ucapan syukur ini, Tuhan Engkau berkati, limpahi, cintai setiap kami umat-umat-Mu yang ada. Terpujilah Tuhan, keluarga Kalang Tampinongkon, keluarga Bayi Mewengkang, keluarga Peleang Watania, keluarga kami hamba-Mu, semuanya pemuda-pemudi yang ada. Tuhan berkati kami dan berkati keluarga Ibu Sekdes. Arahkanlah hati-Mu, marilah kita sama pulang, membawa berkat rahmat dan anugerah, cinta kasih, persekutuan, penghiburan Allah Roh Kudus, membela menyertai saudara dan saya, mulai saat minggu ini, saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput membawa saudara dan saya menjadi gereja yang kudus dan setia. Tutup akhir ibadah kami dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Rahmatilah. Kaya bagimu. Selamat hari Minggu, selamat memberkati kita semua.